Tanpa menunggu lama lagi, kita bakal langsung menuju di last round hari ini dengan Mavi Candy. Kita bakal lihat kali ini apakah akan ada dobro pasta kalau ini keluar. Wah, kayaknya untuk hari pertama tidak langsung keluar sih. Jangan. Biasanya tuh dobro pasta keluarnya di hari-hari terakhir. Hari terakhir ya kita? Hari terakhir, kayak waktu itu kan yang scrim kita cash keluarnya hari-hari terakhir. Iya, hari pertama enggak, hari kedua enggak. Hari pertama kedua. Tapi kalau nggak dobro pasta, port pasta nih kayaknya. Yo, kayaknya bakal keluar port, tapi enggak juga sih kok. Karena lebih sering sekarang untuk bagian Mavi Candy ya, nongolnya itu selalu mengambil 100% bagian daratan atau ngambil di sebelah kanan. Ya kayak jarang lihat pas, itu di Pastova. Hah? Legend. Hampir. Tapi super legendnya itu kalau kita ngomongin Mavi Candy ya dobro Mesto. Port nggak masuk juga. Port nggak masuk. Port kayak option kedua lah kalau nggak dapat di Dobro Mesto. Karena waktu itu inget banget PMCR season 1 tuh kemanapun circle berpindah. Nah, kemanapun arah pesawat terbang. Betul. Itu Zone maksud pasti gua. di dobro pasta. Makin halu gue ya. Makin halu. Gue tadi mau bilang kayak gitu, kenapa gue bilang arah circle ya? Gue bilang arah pesawat. Soalnya kalau bisa pindah-pindah. Iya. Tadi udah keluar nih ke bawah. Ah nggak mood pindah Dobro Mesto. Atau circle-nya, kali ini gue Maaf, mau nge-prank kita. Mohon maaf ya guys ya. Mohon maaf ada kesalahan prank tadi. Harusnya kemana jadi kemana. Tapi kalau ngomongin VK, wah bentar. Loki, oke Loki aman. Ditui hanya sekedar rotasi doang kali ini. Mencoba ditabrak dengan mobil. Tapi ya sepertinya bakal dilepas karena RRQ bakal fokus untuk melakukan early looting mereka. Ya kita bakal lihat tim RRQ bakal mengambil sedikit orange. untuk looting, tapi orange stalker lumayan low dan Leon pun mengambil sisi kanan berusaha ngeflank dan stalker akan dipulang ke arah lobby. Ya ini bukan hal yang bagus untuk orange setelah mereka bermain bagus hari ini, tapi tiba-tiba last roundnya stalker malah ke pick off, kapten mereka ke pick off. Ya, kapten langsung dan first blood untuk seorang Pops kali ini dapetin poin pertama di game Vikendi kali ini ya. Belum terpantau, tim-tim Indo sama sekali belum terpantau ya mereka ya. Betul, masih belum terlihat sama sekali 3 tim Indonesia yang bertanding. BTR, RA, Morp, dan juga Onyx belum tersorot kamera. Onyx turun mana ya? Onyx itu Kricas biasanya. Oke. Cuma nggak tahu kan, sejak mereka pindah mungkin ke Villa juga. Mungkin mengambil tempat-tempat lain seperti Peskova atau mungkin Trevno. Belum tahu juga. Dan kita bakal lihat Illuminate. Ini harusnya di daerah... mana? Semen Factory kah? Pindah kah mereka? Ya tapi ini kayaknya bukan di bagian utama dari Semen Factory-nya deh. Ini agak sedikit keluar dari Semen Factory-nya tapi masih ada yang menjadi cacing dengan Uzi. Tanpa vest tapi dia punya helm level 2. Menurut gua, kalau lu sendiri ya Flo ya, sorry bukan menurut gua. Menurut lu, mendingan dapat helm dulu atau vest dulu? Untuk early game ya? Early game ya. Vest sih. Vest. Vest kalau gue ya. Karena lu kan jarang ngepick juga di early game. Yap. Jadi otomatis kalau ada pick kemungkinan besar kena kepalanya tuh jarang ya? Iya, kalau lu punya vest, lu jump shoot. Benar kena kepala. Kalau lu punya helm, lu nunduk. Running shoot. TB-in peluru pakai kepala. TB-in pelurunya pakai kepala. Pakai helm gitu kan. Gila. Kurang laki apa coba? Peluru di TB. Orang nebein peluru pakai panci, ini pakai kepala ya. Kan helm bagus. Amazing sekali ya prediksi dari kawan kita ini. Tapi Nong Bim dari tim Golden Cat juga sudah mulai mengamati compound. Dari tim Orange ada Leon yang sudah mulai terjebak. Loki juga sudah mulai meninggalkan area yang berbahaya. Eki setup yang jauh sebenarnya dari Golden Cat. Tapi ini nggak menutup kemungkinan Leon ketangkep nih. Karena dari Golden Cat sendiri mereka udah mulai memperhatikan kompon yang ditempatin sama Orange Leon. Betul banget, tapi kita bakal lihat dari tim Orange ya. Dengan kondisi 3 orang doang dan mereka dikelilingi oleh tim Golden Cat. Dapatkah mereka keluar dari jeratan kandang kucing kali ini? Betul. Kucing mas. Wah, di setupnya dari 3 sisi lagi. Ini kayaknya Leon mau gerak kemanapun angle-nya bakal kelihatan. Kemanapun dia pergi, dikunci 4 sisi. Iya, ini udah di lock banget. Ini kalau udah... player keempatnya belum kelihatan sih. Tapi setidaknya 3 pemain dari kucing emas ini udah tahu apa yang harus mereka lakukan untuk nge-take down Leon dari Orange. Iya, dari orangnya. Iya. Dari ORG orang. Oh, jangan tadi bilang tidak profesional ya. Orange. Oh, Orange. Golden Cat. Alright, Golden Cat. Jijik banget gue kalau ngomong sosok bahasa Inggris gitu. Dibikin British itu ya ikonnya. Harry Potter. Ya, antara pop set. Ini satu lagi kemana Golden Cat ya? Kok nggak kelihatan? Di sini di 1, 2. Ini dia. Ternyata di dia belakang ya. Nongol tiba-tiba. Kucing pemalu.
TG 13. TG13. TG. TG. TG13. TG13. TG13, alright. Dan Jaxi mendapatkan satu pemain konsep dari KOG. Belum di finish, tapi dua pemain di sisi lain Orange harus menghadapi dua player dari Kucing yang bakal masuk lantai 2. Sudah mulai bermain tipis, begitu saja ada sedikit free fire menuju ke bagian pintu. Tapi Pops belum bisa memberikan damage-nya dan sepertinya ada granat dari bagian luar. Langsung dikenok begitu aja. Distraction yang perfect dari Golden Cat. Ya, tembak langsung ya. Kotaknya nggak ditembakin tuh. Apa? Kotaknya. Emang kotak kalau mati harus tembakin ya? Takutnya nge-lag kan. Oh, gue kira biar pecah keluar item-itemnya gitu. Oh enggak, takutnya nge-lag. Oh, takutnya nge-lag. Nah, jadi harus dipastiin dulu gitu loh. Kalau perlu sampai ganti weapon yang di satu lagi, second weaponnya dikeluarin. Terus kalau misalnya gue pakai SKS gitu, di tapping terus? Tapping terus pokoknya, tapping. Terus? Kalau pakai sniper kok terus? Takutnya nge-lag ya. Oh, takut nge-lag ya. Takutnya nge-lag. Oke, back to the game. Dimana kali ini kita bakal melihat BTR Arov yang bakal bertemu dengan Talent ada Madara. Dan what happened dengan Mort No Mercy terjatuh dari area perbukitan. Bukan hal yang harusnya terjadi. Itu antara perbukitan atau dia naik satu bangunan yang tinggi dan tiba-tiba terjatuh lalu kenok. Yang kita bakal lihat ini dari tim BTR ya, Rocky ada akan follow up. menghadapi Madara. Kali ini kita bakal lihat dapatkah dia menumbangkan Madara dan kawan-kawannya kali ini. Susah sih, tapi Illuminate baru kita bahas tadi sebelum game mulai dan mereka sudah bertemu kali ini. BTR dan Illuminate satu pemain berhasil diamankan tapi bakal ada backup sedikit terlambat dari Luxin dan juga Ryzen. Sementara Microboy masih berusaha tenang untuk mengamankan dan melakukan revive ke arah Zuxi. Perlahan-lahan saja smoke setup sudah mulai dilakukan tapi dua pemain dari Illuminate juga sudah melakukan follow up. Di sisi lain Pino berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Bigetron Arov. Sementara Illuminate dan BTR Era masih tetap melakukan fight. Zuxi berhasil di revive dari jarak dekat dan Microboy berhasil mendapatkan satu. Backup dari Era Broken Wall juga berhasilkan dan dua pemain berhasil diamankan oleh Microboy dengan Uzi jarak dekatnya. Ini permainan yang bagus dari Bigetron. Red Aliens Illuminate mulai tertekan lempar granat ke dalam rumah sementara Microboy harus healing terlebih dahulu. Ryzen bahkan sedikit melakukan intip ke dalam rumah berhasil mendapatkan satu dari tim Illuminate-nya. Tapi sepertinya finishing point dilakukan terlebih dahulu. Satu orang bakal masuk tapi harus reload terlebih dahulu juga dari tim BTR. Wah, nice. Illuminate dipulangkan ke arah lobby. BTR berhasil menang tapi mereka harus menumbalkan satu pemain mereka. Betul banget, 1 tukar 4 tapi cukup worth it juga menghadapi tim sekelas Illuminate, juara dari region Thailand. Betul, dan ini hal yang baik tentunya untuk Bigetron Red Aliens mengejar ketertinggalan poin mereka. Gila, setup yang sungguh rapi tadi. Tadi kalau dilihat ya, Illuminate itu nggak pengen ngelepasin satu momen pun. Begitu mereka ngelihat satu orang kenok, dan itu possible untuk di end, itu langsung di finishing sama Illuminate. Seenggaknya mereka pulang ke lobby dengan membawa 2 poin. Betul banget, tapi kita bakal lihat kalian dari tim YG bakal fight dengan tim Black. Dua-duanya berasal dari wildcard region, bakal bertarung di awal-awal. Dan akankah mereka saling menumbangkan di awal permainan kali ini? Kita bakal dari 1 second mulai mencari celah, mulai proning di atap kali ini menjadi salah satu ancaman bagi tim Black. Tamio mengambil angle juga di samping. Tamio ngambil dari arah broken wall, Aka juga ngambil dari arah broken wall, berarti ada 2 broken wall setup yang dipunya sama tim YG. Smoke di bagian atap, di bagian gentengnya, sementara Boyka terpick off oleh tim Golden Cat yang sudah mulai mendekat perlahan-lahan, tapi ternyata mereka memotong rotasi yang dilakukan sama BTR Arov. Berbagus banget ya cara mainnya Golden Cat ya. Mereka pinter banget ngebaca-bacain rotasi tim-tim lain. Betul, buat nge-cutting rotasinya tuh pinter banget mereka. Banyak banget mereka potong-potongin rotasi orang. Mereka tuh baca situasi di open field tuh bagus banget. Dan kali ini dari BTR Arov kembali di belakang lobby. Tapi kali ini G9 akan tertumbang juga belum di finish. Tapi dapatkah mereka melawan balik tim box yang sekarang unggul anggota? Betul, sementara dari Arov mereka memilih rotasi dengan masuk ke bagian sekitar area-area Deno Park-nya. Dan dari box berhasil mendapatkan G9 dipulangkan ke arah lobby. Ernie masih berada di dalam rumah dan Beer 11 terpick off begitu saja. Pemain dari box melakukan setup di setiap sisi dari arah broken wall-nya. Sementara kali ini Beer 11 benar-benar ke sandwich banget. Dia ada di arah open field dan langsung di through the smoke begitu saja. Mendapatkan poin tambahan tentunya untuk Box Gaming, hanya menyisakan Ernie di arah kompon ini. Ditui berada di arah yang sungguh jauh dan sepertinya Ernie mau kabur kalau bisa. Ada lemparan bom dari Pimai. Pimai ini bener-bener bagus banget mainnya untuk di VKD kali ini. Mereka berhasil, Pimai-nya berhasil ngedapetin 2 pemain dari tim RRQ. Berbakat langsung dipulangkan juga ke arah lobby. RRQ tinggal menyisakan 2 player lagi dan Pimai dapat grenadier kill pada game kali ini. Dari box peran mereka rapi banget dan setup mereka mirip-mirip dengan tim secret ya. Satu orang di belakang ngejaga high ground, 2 lagi maju. Yang di belakang tuh udah kayak ibarat Mato ya. Jaganya jauh di belakang. Pakai scope paling panjang. Sementara dari YG bersama dengan Black juga berhasil mendapatkan 2 pemain dari Black. Blind spot yang benar-benar tidak terdeteksi.
dari pemain YG. 3 pemain mereka bakal tumbang, hanya menyisakan 1 pemain terakhir yang sedang berusaha untuk melakukan revive. Tapi YG secara langsung dan gamblang masuk ke dalam rumah dan memulangkan Black ke arah lobby. Berempat poin yang berharga untuk tim Yangon Galacticos kali ini untuk memastikan mereka naik di dalam perolehan poin mereka. Kita bakal pindah sedikit ke arah tim BTR, dan mereka bakal berhadapan dengan tim Box. Loki sudah mulai pergerakan Zuli dan juga Rocky kali ini. Loki lawan Rocky, susah banget. Iya, Rocky. Ada jangan ya. Rocky dan Loki sudah mulai saling berdekatan face to face. Uzi extended 30-50 peluru per klipnya nih. Bisa melihat kakinya langsung, gila. Hanya mata kaki yang kelihatan, tapi bisa dimanfaatkan dengan baik. Rocky memenangkan fight-nya dengan Loki. Berarti Rocky menang lawan Loki. Iya. Aduh, mulai pusing gue ya. Bentar lagi kayaknya akan terjadi kehaluan. Sementara Yudu Gang berada di bagian rumah dekat tebing. Dan circle sudah mulai mengecil tapi masih mengambil sekitar 20% area laut. Betul banget. Dan kita bakal lihat juga kayaknya pergerakan dari beberapa tim ya. Dengan circle yang nggak terlalu ekstrem pindahnya. Harusnya timnya nggak terlalu banyak yang pindah. Mungkin YG pindah maju dikit. Dari tim Box maju dikit. Cuma harusnya nggak ada tabrakan terlalu gila. Tapi RRQ udah kehilangan 2 player mereka. Tinggal D2E dan juga kalau nggak salah Bir ya. Iya. Dia masih bertahan juga. Bir udah mati. Bir mati. Berarti tinggal D2E sama. Tinggal last man standing doang. Tinggal D2E doang. D2E, last man standing. Betul. Karena tadi D2E ada di arah kompon lain. Sementara 3 player RRQ fight. Tabrak. Dan akhirnya mereka dipulangkan ke lobby sama Box tadi. Bukan Box. Ijo warnanya. YG Box tadi ya. Box. Agak short term memory ternyata. Iya, short term memory. Kalau udah halu-halu jam-jam kayak gini nih, tuh kan udah jam-jam halu maksud gua. Ini jam 7.49, iya. jam-jam halu. Ya, sama kayak di PMCO, ini jam-jam halu nih. Bener. Mendekati game terakhir kan. Lebihnya lagi tuh karena ibarat kayak perut kosong, isi makanan langsung full, terus kayak otak lo ngebul gitu nggak sih lo? Kayak semua energi itu pindah ke perut buat Iya. proses makanannya gitu kan. Supaya perut kita bisa mencerna dengan baik gitu. Otaknya nggak ada energi jadi. Besok kayaknya makan gorengan 2 aja, makan beratnya habis ngekes. Itu lebih better kayaknya untuk Atau nggak kayak makannya setengah-setengah lo pas kayak gorengan, ntar makan lagi setengah catering, setengah lagi dihabisin. Iya. Ngatur porsi. Ngatur porsi supaya otak kita bisa berpikir lebih fokus. Tetap fokus. 1 titik. Titik itu. Sementara Astro dari Orange. Ini AB ya, daerah-daerah AB. Betul banget. Kita bakal lihat juga kayaknya dari pergerakan tim Secret nyebar mereka ya. 3-1 seperti biasa Matoy mengambil high ground. 3 lagi tuh. Ini jauh banget men. Gua rasa Matoy skop 8 atau skop 6 sih. Kalau 15 dah. Waduh, tapi 15 di PUBG Mobile gak ada pak. Udah nggak ada. Udah gak ada. Emang pernah ada? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. PUBG Mobile nggak pernah ada skop 15. Yang PUBG sebelah ada. Khusus untuk Matoy dibikin ada. Itu sumpah, gue makanya sekali abis itu nggak pernah. Sekalinya dapat pasti gue kasih orang. Pusing banget 15. Nah tapi kalau lu colok 2 kali 8 lu ikat gimana? Nah kan, mulai nggak nyambung sepertinya ya. Sudah mulai error pemikiran dari partner saya. Sudah mulai halunya sepaket ya. Sepaket udah. Halunya sepaket. Setengah-setengah. Gue kalau nginget ini ya, Bad Boy ya. Bad Boy kalau gue lihat sekarang kayak bukan ini tim tadi udah tusun ya, karena gue nginget kayak di game-game sebelumnya tadi Bad Boy sempat ini tusun, kan, sempat tusun dan kepres banget sama 2 tim. Dulu Kufet main di mana ya? Gue lupa. Dia pernah main di PMCO, gue ingat. Deadshot juga pernah, Deadshot. Ini region mana? Yep. Oh, main di Xavier yang gambar laba-laba. Iya. Kufet sama Deadshot dulu, gue ingat. Orangnya yang mana sih? Gue agak lupa. Soalnya itu cuma 1 season kan sama mereka? Hudson. 1 season doang. Season 2-nya kan udah nggak main. Iya. Kan Xavier nggak lolos. Tapi sekarang mereka hadir lagi dan lolos ke si finalsnya. Karena kebanyakan anak-anak lama tau gak sih yang PMCO yang main lolos lagi. Iya. Belum ada yang bisa ngegantiin mereka secara utuh. Betul. Indonesia juga nggak beda jauh Indo. Iya, paling cuma beberapa player mereka doang yang ganti. Setengahnya veteran, setengahnya rookie. Iya, malah bisa dibilang dari Indo Morp itu player-player kayak Rensky, terus Jaxi. Dua. Iya, 2 pemain Onyx, lama, 2 pemain baru. 2 juga. Onyx juga 2. BTR doang yang masih full. Full ya. Masih full. Tapi kayak hitungan ya dari pemain-pemain yang alumni PMCO itu bisa dibilang kayak 4-2-2. Berarti itu 12 ya. Kalau harga transfer Anda mau naik, jadilah alumni PMCO. Nggak salah. Nggak salah. Nggak usah apa? Lu di kamera nongol sebulan. Iya. Pasti orang inget lu. Pasti. Terus kalau tim lagi nyari pemain, oh dia pernah main di PMCO nih. Wah, nah, itu nilai plus. Nilai plus. Itu nilai plus ya. Auto pertimbangan untuk nego-nego tuh biasanya. Iya.
Nah, ini pengalaman banyak nih gitu kan. Oke, tapi ngomong-ngomong pengalaman nih, Hah? kayaknya pengalaman kita untuk melihat PSS di PMPL ini semakin sering nggak sih? Mungkin ya, karena enaknya VSS, skop gratis. Oh gratis. Terus kayak fire speed-nya tuh kenceng banget tuh, walaupun pelurunya agak sedikit nurun ya. Agak halus ya bahasanya. Agak nurun ya, karena lagi bulan puasa ya. Iya. Agak sedikit menurun. Enggak, lu juga belum puasa ngomong. Oh iya bener juga. Justru lu lagi gembor-gembor yang ngomong tuh season pertama. Karena season kedua udah bahas Oh kita. yang ini ya, yang ngam itu ya. Ngam. Iya, yang ngam. Leh. Oke, Madara dari tim Talent sudah mulai mengamati pergerakan. Gila ini Golden Gate dari tadi gue nggak ngelihat mereka istirahat buat berburu dah. Ini udah kayak kucing yang lagi ngincer ikan asin. Dari tadi ikan asinnya dicari mulu sama mereka. Dicium-cium, diputer-puter. Iya, diputer-puter. Mana nih? Dia nyari ikan asin yang sekiranya bisa langsung dilahap dengan cepat. Iya, nggak usah pakai usaha terlalu banyak ya. Betul. Secepat mungkin. Cepat mungkin. Apakah kali ini Talent akan menjadi target dari kucing emas kita? Tapi sepertinya Onyx mendapatkan satu kontestan baru di mana Jumper sudah mulai melakukan setup flanker ke sebelah kiri. Dua setup yang dipunya sama tim Yudo untuk melakukan press ke pertahanan dari Onyx Esports. Betul banget, kita bakal lihat Drax sekali dengan salah satu ini ya, pemain bintang dari tim Yudo juga dari dulu. Dia memiliki 40% kill damage dan juga damage yang cukup besar juga. Tapi sementara ya dari tim Yudo, emang berubah banget sih mereka dibanding tim dulu ya. Dengan masuk ke Jumper, ada juga Drax yang jadi pemain inti sekarang dan juga ada Fredo. Perubahannya drastis banget, kuat banget mereka sekarang. Firepower mereka, terus beraninya mereka buat nabrak. Karena dulu tuh Yudo ngegasnya di akhir-akhir kayak ya udahlah nothing tulus aja. Ketika mereka udah ada prinsip kayak nothing tulus ya, tapi untuk sekarang mereka bener-bener ofensif dari early game. Betul banget, mereka kan ya udah apa ya, bisa bilang udah belajar lah. Dulu kan mereka main agak santai, susah lolosnya. Mereka sudah berevolusi. Ya. Yudo Shinka. Berubah, Shinka tuh berubah. Oh. Bener gak sih gue? Nggak tahu. Kayak di film Digimon tuh. Makanya gue nanya, hah? Udahlah nggak bahas seperti itu guys ya. Apaan sih? Gak jelas Skip, buat gue. skip. Sorry guys. Agak kurang ya, maaf. Oke, back to the game guys. Apa sih gue? Di arah jam 11 dan jam 10 numpuk banget nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tim. Iya. 6 tim. Tapi di arah jam 9 ada 3 tim ternyata. Tapi kita bakal lihat dari pergerakan tim BTR juga mereka nggak usah terlalu banyak pindah. Mereka keluar dari Vonova. Vonova diisi oleh Morph dan BTR mengambil dari jembatan. Memotong jalur tim YG kali ini. Cuma ada satu tim yang agak tengah. Ya, si Bad Boy. Yes, bad boy-nya doang. Ada nggak ntar tim Good Boy? Terus ntar ada lagi nih. Apa? Tim galau. Sad boy. Bad Boy, Good Boy, Sad Boy. Yoi, mereka berada dalam satu grup. Berarti, Mampus gak tuh? tapi fanbase paling rame Bad Boy. Karena kan Yoi. cewek paling suka Bad Boy. Yoi. Ada tuh banyak memes-nya tuh tentang bad boy ya. Sad Boy juga banyak. Iya sad boy. Good Boy dikit. Tapi bad boy dan sad boy lebih tinggi kastanya bad boy kayaknya. Karena mereka tidak memikirkan kesedihan. Yang penting fun aja udah. Ya. Yang penting fun aja. Kalau kata Oh lain, iya, ini jangan- surprise! Lewat! Ditui cukup greget. Itu last man standing dari tim RRQ berhasil survive dan dilewatin begitu aja sama Pino. Dia nggak ngelihat, Iya. men. Dia nggak ngelihat. Ditui benar-benar bersembunyi di dalam semak-semak menyatu dengan alam cosplay untuk di map terakhir kita. Betul, kita bakal lihat dari pergerakan seorang D2E di dalam semak-semak. Wah, nggak dia udah ngelepas kostumnya duluan tadi. Begitu masuk in game dia pakai, tapi sekarang dia lepas. Gue nggak tahu sih ini masuk di rules atau tidak. Cuma yang jelas tadi Better juga melakukan hal seperti ini. Oke. Lewat, Skip. lewat. Lewat. Oh, dia selamat. Dia selamat. Ini yang dicari sama D2E. Dia cuma ingin mengamankan placementnya doang sih untuk memperkokoh RRQ di posisi puncak klasmen. Betul, dia mending main aman, dapetin 68 poin ya udahlah. Ya. Daripada dia mati sekarang tapi risking dapetin 4 kill gitu kan. Betul. Gak worth it. Dan ada airdrop di dekat BTR isinya M249. Ini senjata yang biasa dipakai juga sama tim BTR. Mungkin Ryzen yang bakal ngambil M249 ini. Kalau ngazuk sih Ryzen biasanya. Ya, itu biasanya dua pemain yang suka banget. Tapi Datang. cobaan berikutnya bakal datang menuju ke arah D2E. Ada Braga yang bakal lewat. D2E lewat. Lewat. Begitu saja. 2 kali lolos, cek dalam shake kosong melompong. Ini gua takut ya, dia lolos dari dari banyaknya orang yang lewat daerah sini. Tapi gue takutnya dia nggak lolos dari
peluru nyasar atau granat nyasar. Ini gue yakin, jadi dia deg-degan banget sih. Dia udah, tolong! Ini jempol kirinya dia, itu udah nggak megang analognya lagi. Agak, dia udah taruh HP di meja. Dia cuma mainin matanya doang digerak-gerakin tuh. Bayangin deh, dia ketekan, tok! Iya, tembakan sekali aja. Itu berakibat Tahu pas fatal. gerak, berdiri, srek, berdiri. Wah, Wah, atau enggak kepencet, pro-nya kepencet. Terus tiba-tiba dia berdiri. Itu apes banget sih. PMBT udah tembak, kan pakai Uzi. Teret. Waduh. Wah, ya udah. Dari mana tuh? Langsung dicari pasti. Terus dia lempar semua kemana-mana, biar mereka nyarinya tempat-tempat lain. Tapi weekend di kali ini gue nggak ngerasa terlalu boring sih. Mungkin karena Bikin di pertama. fight-nya ada, walaupun tidak terlalu intens ya. Dan wah ini PR banget. Circle-nya ke arah timur, Bray. Ini better banget sih, zona better banget. Iya. BTR ngedapetin posisinya enak banget lagi. Mereka ngedapetin rumah di arah pertigaan jembatan. Nah, kita bakal ganti fight juga dari tim KO Game. Mereka perang dengan tim box. Kata dia dua, cabut lo buru-buru. Iya. Dia keluar. Enggak. Dia berdiri. Hah? Dia berdiri tadi. Tapi dia nggak pernah lagi kan? Iya. Oh enggak. Dia pindah tembak. Ditembak, dia berani buat menembak dan berhasil mendapatkan satu orang begitu saja. Dua orang mungkin bakal knock, tapi itu sudah membuka posisinya. Ini gue yakin mereka bakal kaget. Tadi nggak ada orang. Tiba-tiba sekarang ada orang. Dari mana? Itu orang. Dari mana dia? Kok hilang? Kalau kata orang main di klasik, botnya muncul dari tanah. Tapi ini Oh iya, turnamen. yang Nggak nongol mungkin itu ada ya? bot, iya. Kalau nggak lompat dari wahana. Soalnya Pakai parasut. Soalnya gue pernah cuy, kayak gue nggak pernah kayak ngelewati nih satu shake nggak ada orangnya. Tapi tiba-tiba pas gue balik badan ada orang. Ada bot nongol. Tiba-tiba nongol. Iya, Wah, tiba-tiba ini ngeri nongol. sih. Wah, ini gokil banget sih. Wah, ini gokil sih. Ini keberanian mereka sih, gila. Udah kayak ikutan acara Ini Factor cuy. bener-bener hidup seperti Larry. Wah, gokil. Udah tidak memikirkan ending hidup nanti bakal seperti apa. Yang penting do the best aja. Do the best aja. Kalau di Fear Factor udah maksimum gitu lah. Wah, gila. Itu udah ngedapetin hadiah tertinggi cuy. Kendarain mobil berasap sambil ditembakin sama M4. Aduh. Itu apa? Selaki apa lu? Sejantan apa? Kegiatan apa lu? Aduh. Makanya dia bilang kan, oh gua kalau sarapan makan beling, wow keren kan. Terakhir gue di Vikendi satu squad naik crispy car Dan setengah nyawa. Udah berasap lagi. Oke, Bigitron akhirnya memulai peperangan dengan tim Talent. Dua orang berhasil diamankan, tapi Jaxi dari Morph juga berhasil terpick off. Arof juga sudah mulai terpick off. Hijrah diamankan, Zuli terjatuh juga. Tim Secret ada sedikit perang antar saudara. Iya, tapi kita bakal jalan dari tim YG bakal maju pelan-pelan akan perang dengan tim nomor 15 yang berada tepat di sebelah mereka dan sepertinya Orange kali ini akan tumbang di posisi ke-14. Tapi dari tim Talent akan tumbang juga oleh tim BTR. Ini ke sandwich loh, dia ke sandwich sama BTR dan dia ke sandwich juga sama tim YG yang datang dari area laut. Sementara Konsep berhasil mendapatkan Rocky, BTR, Arrow sepertinya sudah dipulangkan karena lobby di urutan ke-13. Bukan placement yang baik untuk BTR Arrow karena ini bener-bener bisa gue bilang ini hari yang bau banget untuk BTR Arrow. Betul banget, tapi kita bakal lihat kali ini pergerakan dari tim KOG sudah mulai terhimpit di mana mereka tinggal menyisakan satu player yang masih aktif di D2E akan menembakkan zona, akan pelan-pelan merangkak mencari posisi aman. Tapi dapatkah dia selamat menuju ke arah safe zone? Braga sudah berhasil nge-revive seorang Konsep dengan dua orang mereka bakal nge-revive Sup dan juga Boza kali ini. Betul, mereka masih bisa survive dengan 4 pemain mereka, 12 tim tersisa. Shake sudah mulai diisi, Steph sudah mulai terdengar. Braga berusaha untuk mendapatkan pemain yang ada di depan dia. Persis kali ini 1 lawan 1, 1v1 situation antara Bad Boy dan juga KOG. Satu pemain mereka bakal beradu di arah mini Shake. Masih menunggu siapa pemain yang bakal keluar untuk melakukan pick terlebih dahulu. Tapi dia bakal memegang molotovnya di setup flank sedikit dengan menggunakan molotovnya. Gila, itu distraction yang bagus banget supaya pemain dari Bad Boy nggak bisa setup ke sebelah kanan. Betul, kita bakal lihat yang division dari seorang Kufet nggak terlalu tebel ya. Ya, bakal ada sedikit shoulder pick tadi. Langsung dipulangkan ke arah lobby dan Kufet memanfaatkan smoke yang ada untuk melakukan menembak dari dalam sana. Sementara KOG berhasil bertahan hingga sejauh ini walaupun ada pemain mereka yang sedang knock lagi. Teman-teman kita bakal Kufet punya angle yang sangat-sangat enak di atas batu dan juga smoke yang menutupi dia. Betul. Lempar lagi smoke-nya untuk menutupin angle juga. Betul, dan dia bakal memanfaatkan hal ini untuk membuka shoot ke bagian batu yang ada di depan dia. Persis bakal ditabrak sepertinya batunya dari KOG sedikit kesal dengan adanya kekeran smoke yang dilakukan oleh Kufet. Flank sedikit menuju ke arah sebelah kiri tapi ini Uzi yang dipegang sama Kufet. Dua orang bakal maju secara bersamaan, kanan kiri jump shoot ke arah yang salah, ditembak dari arah belakang tapi Konsep bisa menyelamatkan diri. Ada backup fire yang cepat, satu tumbang begitu saja. Kufet
dipulangkan ke arah lobby. Udah banget, tinggal menyisakan 2 player lagi dari tim 2B. Masih bertahan sementara waktu Pin Luxi akan menumbangkan beberapa anggota dari tim Yangon Galacticos. Sudah tumbang 2 player dan Braga. Spray dalam seorang Kelvin akan tembak dan akan kenok juga sementara waktu ini. Tinggal menyisakan 1 player lagi Deadshot untuk bertahan melawan gempuran 4 tim KOG kali ini. 4 player KOG. Di lain sisi Yudu akan join the fight kali ini, akan langsung nabrak arah batu dan dari Dexy akan merupakan seorang Yuhai. Gokil main ini 3 tim Indonesia masih bisa bertahan hingga sejauh ini. Sementara Konsep langsung menggerakkan mobilnya membuka jalan untuk KOG berpindah ke bagian depan. 1 orang di dalam smoke masih belum terdeteksi. Through the smoke yang belum mendapatkan apapun, tapi Konsep masih berusaha untuk mencari pemain di dalam smoke. Molotov akan dilempar, terbakar sudah Deadshot. Ini PUBG Mobile, bukan The Boost Mobile. Dan dia bakal melakukan healing terlebih dahulu. Cukup tenang di dalam smoke, masih bisa bertahan. Jexy mendapatkan 1 pemain lagi. Tim Secret mulai terpress. Ada Morph yang mendekat ke arah kompon mereka. Betul, dengan Konsep bakal masuk ke dalam smoke, bakal lompat through the smoke, lompat kiri kanan, mencari posisi dari Deadshot dan akan dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Konsep pada game kali ini. Betul, langsung di secure point begitu saja. Dan Onyx masih bertahan 10 besar. 3 tim Indonesia masih ada. Biketron RA, Morph dan juga Onyx masih cukup tangguh untuk bertahan hingga circle yang ke-6 ini harusnya. Betul, ini kita bakal juga circle bakal mantul ke arah mana. Ini bakal sangat mempengaruhi perolehan poin semua tim kali ini. 7 ya. 7 apa 8 ya? 7 sih. 7, ini 7. Oke, ada yang kemakan sama Blue Zone lagi dan Ryzen juga berhasil mendapatkan 1 pemain dari YG dipulangkan ke arah lobby. Tamio sepertinya sudah berhasil diamankan semuanya ke arah lobby. Dan kita bakal Pino juga masih bertahan di ujung circle, bakal melakukan healing juga. Dan dari tim GC masih bertahan juga, tapi Pino seperti belum terlalu kelihatan, bakal maju pelan-pelan. Dan TS ya berapa kali knock sama tim Indo? Iya, betul. Berkali-kali Yuhai 2 kali udah knock 2 kali nih. Ya, dan BTR di tengah dilema mereka untuk bergerak ke dalam circle, mereka ngedapetin tim-tim yang lagi rotasi juga. Mereka motong rotasi dari tim-tim yang bakal masuk ke dalam circle. Morph enak banget. Morph di tengah-tengah zona, tinggal nembak-nembakin tim lain yang turun ke arah dia. Dan kita bakal dari Lucy pun tumbangkan Biu-Biu. Tinggal 1 player TS yang masih bertahan. Oh, dari 5 semua kali ini. Betul, masih bertahan. Tapi BTR hanya bisa bertahan dengan 3 pemain mereka dan dia punya 1 vehicle yang bisa digunakan untuk forting mau dan tabrak di masuk TS ke dalam circle terakhir. TS tabrak nih kayaknya. Wait, itu 2 mobil dari BTR berarti ya? Iya. Harusnya 2 mobil. 2 dimajuin. sementara Luxi bakal kelas combat jarak dekat, ada trade 2 knock dari tim BTR dan kali ini hanya menyisakan 1 pemain terakhir. Ryzen bertahan di dalam smoke, seorang diri bakal cukup tenang untuk melakukan healing, harus tenang untuk mendapatkan pemain-pemain terakhir dari tim Secret. Hanya tinggal 1 lawan 1 dan sepertinya Bigetron dipulangkan ke arah lobby oleh tim Secret. Ryzen yang sedang melakukan healing dipotong begitu saja oleh last man standing Secret tadi. Betul banget, tapi dari tim Morph juga memiliki posisi sangat enak. Dari tim Secret harus maju sedikit keluar dari area batu mereka dan harus perang dengan tim Morph. Onyx enak banget juga, cuma mereka harus maju dikit ke depan. Sementara mereka bakal nahan tim Golden Cat terlebih dahulu ya. 4 anggota masih hidup untuk Onyx. Kalau kita lihat dari segi kehewanan nih, Ya. antara kucing dan juga landak, harusnya landaknya aman. Harusnya landak aman. Karena dia punya defensif dari duri-durinya nih. Kucing juga tajam dan lincah. Ya, tapi kalau dia nabrak durinya landak, harusnya bonyok sih. Bonyok. Bonyok sih. Jangan sampai ketabrak. Jangan sampai nabrak durinya landak. Kalau gua saranin sih, mending GC minggat. Coba pilih rotasi yang lain nih. Ini close combat antara landak dan juga kucing. Kita bakal lihat hewan mana yang lebih tangguh. Kekuatan landak. Dari 2-3. segi logo tim ya. Oke, 2 lawan 3. Zona paling menghimpit, Pino bakal lari, GC bakal tumbang sih. Lumayan poin. Aduh, GC dapat. Gue kira poinnya masuk ke arah Onyx gitu. Ternyata masuknya ke arah GC. Bye GC. Enggak, hidup. Masih healing ternyata. Masih hidup, masih Tapi dia masih ada 3 persen. Harusnya nggak bakal diserahkan begitu aja sih. Mati sih dia ini. Nah, ini Ya, mati. ini dapat. Itu terlambat. Berarti tinggal 1 pemain terakhir dan RRQ harus posisi ke-7 juga. Ini memperbesar potensi dari tim-tim lain untuk mengejar poin yang dipunya sama tim RRQ. Lemparan bom seorang Fredo belum kena dan spray yang sangat-sangat baik dari seorang Nick menumbangkan 1 player Yudu. Spray down lagi karena Fredo belum menemukan target juga dan beberapa tim sudah mulai menuju ke arah safe zone juga. Awas Molotov. Lewat ternyata. Nick masih cukup aman ternyata. Lemparan granat atau molotov berikutnya masih belum memberikan damage ke arah Nick. 3 atau 4 pemain Yudu masih bertahan di depan. Onyx Esports persis. Betul, 2 tim Indo masih bertahan juga kali ini, Onyx dan juga Morph. Sementara dari tim Onyx tinggal 2 player lagi bertahan melawan gempuran tim Yudu. Ini Jumper bahaya banget loh. Posisinya dia tuh enak KP banget buat ketahuan. ngeliat ke arah Onyx-nya. Dan JX juga terpick off, KP juga terpick off. KP dipulangkan ke arah lobby dengan sangat cepat. Hanya menyisakan 1 pemain dari tim Onyx. Dan sepertinya Onyx harus selesai di posisi kelima. Tidak masalah, ini placement yang bagus dan peningkatan yang baik untuk tim Onyx di game weekend kali ini. Mulai menemukan ritmenya. Betul sekali. Dan Morph juga berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim Secret. iShoot memakan banyak damage dari molotovnya Morph tadi. Betul, dan lagi-lagi Yudu dan KOG mendominasi game kali ini. Apakah KOG bakal dapetin 3 chicken di hari pertama? Kalau 3 chicken mereka dapat poin yang deres banget sih.
Bila kalau kebalik mati dia. Itu agak sedikit sulit untuk kembali, tapi seperti bakal ditabrak, berdiri langsung dari arah mobil keluar begitu saja. Posisi dari Bosa tidak terlihat karena dia sedang melakukan proning, tapi dari Drax juga masih bergerak perlahan-lahan, dia masih bersembunyi di balik smoke. Bosa tidak tahu di mana posisi pemain-pemain dari tim Yudo yang lainnya. Barang berhasil diamankan, Rex tumbangkan begitu saja konsep, mendapatkan satu, tapi Soap juga berhasil diamankan begitu saja. Hanya menyisakan Bosa yang tersisa, close combat jarak dekat, dan ternyata Yudo berhasil memenangkan Faika dan Morph sedikit mencuri keuntungan dari arah sebelah kiri. Berbahaya tapi Morph, sayang banget kalau mereka bisa maju nih. Chicken. Iya. Ini satu lagi nih. Kalau dapet Chicken dia. Tapi dia bakal revive terlebih dahulu sih. Mereka bakal revive terlebih dahulu dengan potensi yang seperti ini, harusnya bakal maju ke depan sana. Biu hanya bisa melakukan healing. Ini adalah first aid terakhir dengan kemungkinan besar setelah first aid ini Biu akan melakukan tembakan menuju ke arah Morph kah? Atau dia hanya ingin menghabiskan pelurunya saja. Mobil bakal meledakan dan gagal meledakkan mobil Dacia yang ada di depan dia persis. Tinggal 3 lawan 3 untuk tim Morph dan juga tim Yudo. Akankah Morph mendapatkan WWCD pertama mereka pada game kali ini? Kita bakal lihat ya. Kesempatan Morph tadi untuk melawan satu orang doang sudah hilang. Kali ini mereka harus murni 3 lawan 3. Ini kalau Morph bisa dapet chicken, mereka bisa langsung masuk ke halaman pertama. Langsung loh. Ini udah masuk kayak deh. Enggak, tadi dia untuk poin yang posisi kedua aja. Iya, kedua masuk Ya, kalau kedua mereka udah bisa masuk. Tapi kalau mereka bisa dapetin chicken, ini poin yang banyak banget diambil sama Morph. 23 poin. Kalau Raten 3, 26 poin. Yap, 26 poin harusnya yang bisa mereka dapatkan. Ini udah circle-circle terakhir. Sementara Rensky sudah ngedrop semua isi tasnya dan hanya ngebawa beberapa item yang dibutuhkan. Nih, tutup ya zonanya. Ya, ini bakal gambling Oh, banget. ini Yudo enak banget. Dia punya high ground, punya batu. Ya, Bisa naik ke atas. dan posisi high ground untuk ngelihat cacing itu enak banget. Kelihatan semua. Kelihatan semua. Kalau kita lihat dari segi posisi, harusnya Yudo yang chicken. Tapi kalau tiba-tiba ada hal-hal lain yang terjadi, Hal goib. bakal diamankan satu orang, bakal masuk begitu saja, bakal di spray, dan sepertinya Reski berhasil di pick off. Sementara Fredo berusaha untuk melindas pemain-pemain Morph yang tersisa. Satu orang terakhir dari Yudo berhasil mendapatkan winner chicken dinner mereka di Vikendi untuk last map hari ini. Iya, sayang banget. Tadi Yudo emang punya keunggulan posisi, punya keunggulan healing juga, punya keunggulan semuanya sih. Karena kan mereka bisa ngereset dari kotak-kotak yang mereka peroleh juga ya. Dan dari Morph, sayang banget tadi mereka ketika langsung satu orang, nggak langsung maju sih menurut gua. Ya, itu kalau tadi langsung maju. Karena gue yakin banget yang dipikirin sama Rensky gimana caranya mereka punya potensi besar untuk di tim yang tersisa. Betul. Padahal kalau tadi mereka 2-1 itu bisa menang. Sama ya, itu keputusan dari tim Morph. It's okay, mereka udah menemukan ritme mereka juga. Gue rasa game kali ini tim Indo cukup oke semua permainannya. Ya,